Halo, kembali lagi kita di podcast Gajah. Podcast Itu aja. suka nggak kompak nih kalau ngomong gitu aja, gue bingung. Gitu ajanya suka nggak kompak. Gitu. Diulang. Diulang? Ya. Nggak usah lah. Nggak usah ya? Nggak usah. Kawan Gajah, ketemu lagi sama kita di episode kali ini. Kita kembali ke studio hari ini, ya. Kembali ke studio Gajah. Eli, apa kabar hari ini? Sehat. Ya? Ngomong dong. Masih senyum aja dia. Iya, masih senyum, senyum dia. Hari ini kita kedatangan kawanan gajah lainnya, ya. Sebelumnya. Gue semut bukan gajah. Oh, semut. Semut. Temennya kriminal. gajah. Temennya gajah. Yoi. Yoi. Semut. Gajah ada semut. Yoi. Benar. Enggak ada gula, enggak ada semut Nggak gitu ada- ya. ah, Kalau iya. ini enggak ada gajah, enggak ada semut, ya. Kita ketemu kita disambangi, ya. Iya. Sama kawanan gajah, kawan kita nih gitu ya. Siapa sih dia? Langsung kita perkenalkan. Bongski Beken namanya. Asik. Yeay. Anjing Welcome. bongki beken. Bajunya lihat ya. Oh iya. Beken, men. Orang beken. Orang Beken. Iya. Bang Beken. Yo. Orang beken. Kalau di Instagram itu ada efek Bang Jago gitu ya. Kalau ini ada Bang Beken Beken. kita punya, ya enggak? Asik. Bang, apa kabar? Yes. Sehat, men? Alhamdulillah sehat. Gimana? Gimana nih? Gue kadang-kadang suka apa ya, wondering lu tuh kayak artis Korea sekarang menurut gue. Anjing. Tapi ntar dulu, lu tahu nggak beken artinya apa? Nah. Gue mau ke arah situ nanti memang, tapi dulu. Oh belum, oke. Gue pengen. Gue lihat lu nih style lu Intronya sekarang. dulu ya. Karena gini, waktu terakhir kita main sepedahan nih ya, Hah. rambutnya belum begini. Tiba-tiba sebut Ke- artis Korea kejauhan nih. goes. Kejauhan Kejauhan goes. Kejauhan goes, Gara-gara bener. Om Coko nih diajak Yoi. goes mulu, gila jauh banget, panas. Mekar, men. Mekar. Nah, hari ini kita ngajak kawanan gajah kita, Bongki. Bongki ini seorang profesional di dunia kreatif, ya, dengan nama Beken itu tadi, gitu. Nah, kita pengen tahu nih, Bong. Yes. Apa tuh? sih Beken? Ceritain ke kawanan gajah. Gini. Bisikin Eli juga lah. Gini li. Ya kan? Jadi begini li. Iya. Dumplang gimana, men? Ya enggak? Gimana? Ya maling. Iya. Gimana, Bang Beken? Sikat, Bang Jadi Beken. beken itu apa ya? Singkatan. Singkatan. Ya. Sebenarnya. Jadi pas gue itu balik dari Korea, ya kan, tahun lalu sebelum pandemi, Oke. ya enggak. Terus kita kepikiran untuk wah kita mesti bikin sesuatu nih di Indonesia nih gitu. Bikin apa ya gitu. Udah bentuknya company, as a company. As Startup company. ya, Startup. bisa dibilang Startup, startup. yes. Ya kayak itu drama Korea yang lagi hits. Iya. Gara-gara Iya. istri gue nonton itu, Iya. ya makanya juga aduh. Makanya nih, lu Bongki mesti banget pakai nih. jas Gua kayak Korea-Koreaan nih begini ya kan. Oh, Yes. gini. Sabi. Nah, jadi kita bikin startup nih. Namanya apa ya gitu kan. Dulu gue punya brand foto. Oh, waktu lu bikin industri foto apa bisnis Bisnis fotografi fotografi nih. di Korea. Jadi di Korea tuh gue punya namanya Bongki Capture. Bongki Anjir. Capture. Ya kan ada Rio Motret. Yes, Iya. iya. Gue bikin Bongki Capture, ya enggak. Iya. Di Korea tuh dulu. Set. Jadi based on Instagram, gue udah punya brand namanya Bongki. Cuman Bongki kan as a personal dong, Yes. personal branding, berarti wah gue nggak mau nih sekarang bikin yang cuma personal gue doang Iya, gitu. iya, Jadi gue karena kita kan as a team nih di dalam sini kan, nggak cuman gue berdiri sendiri, ada tim-tim yang lain Iya. gitu. Jadi kita harus cari nama lain. Akhirnya kita bikin nama startupnya tuh dari perusahaannya tuh dari PT Bongki Kreasi Nusantara. Iya nggak? Singkatannya jadi beken. Nih ya, kawan gajah ini salah satu teman kita yang nyampe nih menurut kita ya nggak? Nyampe, men. Dan satu lagi, kalau tadi lo bilang, lo pernah membuat bisnis di Korea internasional, iya nggak? Internasional. Walaupun lo di sana Korea waktu itu apa? Apa lo jualan topoki atau apa? Anjir. Enggak. Atau lo sekolah topoki apa gimana Kimbap. nih? Jadi awalnya nih dulu 2015 itu ya, 2015 gue dapat beasiswa dari pemerintah DKI Jakarta. Dia kerjasama ceritanya nih, dia kerjasama sama pemerintah Korea nyari 7 orang, bukan nggak spesifik sih berapa jumlahnya Jumlah gitu. yang Jadi di- waktu itu yang berangkat 7, angkatan 7, gua oke. 7.
7 orang 2015 kita dikirim ke Korea untuk belajar macam-macam tuh. Teman gua ada yang belajar furniture design, ada yang belajar apa namanya mobil tadi yang gue bilang maintenance green car, ada yang belajar salon, hair design, hair design. Nah gue waktu itu ke kreatif termasuk web segala macem, poster dan lain-lain gitu. Kita Digital lah ya. digital dikirim tuh. Nah ini mereka Korea ini dia mengangkat bekerja sama sama negara-negara berkembang yang mungkin bisa dibilang ininya dia salah satu negara yang jadi investasinya Korea. Bisnis Korea di beberapa negara ini termasuk sampai Amerika Latin, ada Brazil, ada macam-macam lah, ada dari Afrika juga ada, jadi ada 12 negara waktu itu. Breng dikirim ke sono. Kita dari Indonesia ada 7 orang. 7 orang. Harus Jakarta karena si Bang Beken nih. Iya. Ya kan? Terus. Oh, cakep nih, menarik nih. Nah, udah kita sekolah ke sana, belajar bla 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 bla. Habis itu gue sempet balik. Nah, istri gue lanjut. Tetap stay di sana di Korea. Di sana karena dia lanjutin langsung lanjut S2. Lanjut S2 bla 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 bla. Merit. Lagi mereka bini gue masih kuliah, merit, akhirnya gue balik lagi ke sana. Ya udah kita hidup di sana. Kita hidup di sana, gue sempat kerja juga di sana. Nah, itu gue punya bisnis fotografi yang ibaratnya jadi gue Indonesian photographer di sana, kita megang traveling fotografi. Gitu, ada beberapa temen juga di sana, kita ada beberapa traveler photographer lah di sana. Jadi kalau ada orang-orang yang pengen ke sana, nah tuh ada, lo bisa cek nih di bongki.capture Instagramnya. Itu foto-foto project-project gue selama di Korea. Gitu. Nah ini sekarang lagi ngembangin startup beken. Gitu Li. Siap Mali. Li, denger Li. Bang Beken tadi udah nyolek tuh, ya enggak? Paham nggak Li? Oke, nih seru juga nih. Oke. Nah, tadi lu, sebelum gue tanya yang lain ya. Sebelumnya kita berempat juga dapat beasiswa tahun 2015. Cuma di sekolah di UT sini. Oh, UT di Korea juga ada, men. Ada. Karena sekolahnya bisa di mana aja. Di mana aja. UT itu di tiap negara yang selama ada kedutaan, ada masyarakat Indonesianya banyak, UT besar di sana. Jadi sebetulnya sekolah sih. Dan itu dubes itu wajib sekolah itu mengurus. Iya, dan yang ngajar teman-teman kita yang S2, S3 di sana. Sama, nyambung, itu satu link, satu jaringan. Kan semua nggak perlu ketemu, tapi ada ya semua by email, by apa. Iya, betul. Kan? Jadi kalau di Korea nih ya, yang banyak jadi mahasiswa UT itu teman-teman PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia yang mereka udah kerja. Sama Jo, tadi pikir juga itu. Iya kan? Pikir juga itu. Pekerja migran. Kalau dulu kan kita bilangnya TKI. Sekarang namanya PMI. Iya, pekerja migran. Migran worker. Jadi mereka samping mereka bekerja di pabrik kan mereka pengen kuliah juga kan. Mungkin dulu belum ada dana, tapi setelah mereka tinggal di sana mereka punya biaya, mereka punya ini, mereka bisa sekolah. Yang ngajar teman-teman kita yang pada kuliah-kuliah S3, S2 itu jadi staf pengajarnya di UT. Gitu. Pengalaman pekerjaan juga ya. Iya. Oke. Balik ke beken tadi ya. Setelah lo hijrah ke Korea, lo bikin bisnis di sana, Bongki Fotografi tadi itu. Bongki Capture itu. Kira-kira kan beda nih ya. Kalau kita di dunia kreatif di agensi lah gitu, lo pernah agensi juga gitu kan? Iya. Gue juga di agensi, kayak culture Indonesia, culture Singapura, culture Jepang, culture Korea itu kan beda tuh. Beda kan. Gitu ya. Nah, apa sih yang tantangan buat lo waktu lo bikin bisnis di sana, ketemu sama benar-benar orang citizen Koreanya gitu, tapi kan klien-klien lo kalau kita lihat dari sekarang portfolio lo nih semua rata-rata company Korea nih gitu kan, beberapa company Korea lah gitu. Iya betul. Ya, apa sih
culture apa? Mereka tuh culture-nya gimana sih? Oh, Pendekatan bisnisnya gitu-gitu. Kalau ngomong culture ya, yang pertama Korea tuh udah pasti dia workaholic. Workaholic. Jadi waktu zaman gua kerja nih, gue punya bos tuh yang dari Senin sampai Minggu bahkan dia ada. Kagak kayak kita ya kan, kalau di sini enggak. Liburan Senin tuh. Dia liburnya weekdays, kadang dia ngambil satu hari gitu. Kayak 7-Eleven men. Ada terus. Walaupun sekarang udah kandas ya. Iya. Nah, jadi yang pertama workaholic. Dia nggak pernah ninggalin apa namanya bisnisnya dia. Jadi selalu pasti dia apa namanya ya handle. Dia handle langsung gitu ya. Dia terjun handle langsung. Terus udah gitu, yang kedua itu kalau di sana nih kita bilangnya culture-nya tuh pali-pali. Pali-pali tuh, pali itu bahasa Indonesianya cepat. Jadi kalau pali-pali tuh cepet-cepet. Karena kalau orang Korea pasti ngomong pali gitu kan. Jadi buru-buru gitu loh. Lu mau ngapain aja harus buru-buru. Harus buru-buru. Lu ngerjain apa-apa semuanya dia serba cepat. Makanya sekarang Korea kan grafiknya cara kerja, kalau dibilang pace kerja ya sama Indonesia tuh slow banget men. Kayak apa ya, Indonesia kita masih ngopi dulu deh, iya nggak? Sebat dulu deh gitu. Korea kalau di Korea itu sebat ada mereka, cuma sebatnya tuh ngegas men. Yoi, matiin langsung balik lagi kerja. Gitu. Sistem kerjanya secara sistem kerja cepat pasti mereka. Jadi kita dituntut buat kerja cepat. Terus disiplin mereka juga tinggi, ya kan. Mereka kalau misalnya kerja, kalau waktunya libur ya libur. Ya, jadi kita juga apa namanya, ya semacam itulah. Ya. Tingkat disiplinnya udah firm itu ya. Yes. Di sana, ya? Jadi kayak apa ya, kalau kita ngomong masalah ngaret nih, di sana udah habis. Nggak ada kata ngaret. Iya nggak. Lo naik kereta nih, jam segini gue janjian jam 11 misalnya ya. Lo dari handphone lo udah tahu lo bakal nyampe sana jam 11 dan itu persis jam 11 walaupun lo pakai public transportation ya. Jadi lo naik bus, berapa lama jalan kaki lo dari halte ini ke halte ini itu udah dikalkulasi dari aplikasi yang lo pakai. Gitu. Jadi kalau lo bilang wah macet nih gua, nggak mungkin. Mereka udah tahu, no excuse. Memang di negara-negara maju gue lihat ya kayak Singapura, Korea, Jepang gitu kan, semua udah ada tuh. Lu udah diukur, jadi lu nggak ada excuse untuk ya kalau lu mau kesini harus janjian jam 10 ya jam 10. Udah ada istilah macet. Nggak ada. Kayak apa ya kalau kita macet nih bos. Ada kan, jadi ada waktunya tuh. Cuma itu kan masih molor kan. Intervalnya tuh udah persis. Jadi bahkan kadang ada aplikasi yang dia real time. Busnya tuh kita bisa lihat nih, wah nih bus nih ada di mana nih, wah gue nih misalnya, wah gue ke halte, daripada gue nunggu di halte kelamaan, gue dari rumah ke halte kira-kira 15 menit, bus gue nyampe jam segini, udah gue udah kedeketin deh tuh, 15 menit nyampe itu. Iya, jadi kita nggak tunggu-tungguan. Cakep. Nah itu yang gue nyampe sini, anjing naik mobil sekarang ya kan. Maju banget ya culture kita ya. Culture kita iya itu maju dia mundur, maju mundur. Itu sih sebenarnya yang apa namanya, kalau public transportation kita mungkin bisa kayak gitu ya, enak sih. Walaupun sekarang kan pelan-pelan ya. Apa nih namanya kereta nih? MRT. Bukan MRT, yang ini LRT. KRL ya. KRL itu juga kan udah duluan kan dia sebelum dari MRT kan. Udah mulai rutin kan jamnya kan, walaupun ya ada lah telat-telatnya dikit gitu. Tapi lama-lama sih harusnya oke, bisa sip sih ya. Gitu. Kalau dari budaya begitu. Budaya gitu. Jadi secara nggak langsung kita nih ya kayak lo dulu di sana bikin bisnis gitu, ya udah ter-encourage juga gitu ya, terbiasa juga dengan yang semua serba tepat waktu. Yes. Semua timeline. Tapi juga, yang lucu gini. Tapi ada yang ngaret-ngaret yang ya Koreanya sendiri lah gitu misalnya. Nggak ada. Kalau Koreanya nggak ada. Lu ngomong jam segitu nggak ada dia. Ngaret nggak ada gitu. Yang ngaret kan orang kita, iya nggak?
Gitu. Jadi balik nih kalau ke pengalaman gue yang dari apa namanya gue bikin bisnis foto ya, Iya, misalnya iya, iya. gitu ya. Kan klien kita orang-orang Indonesia kan. Ada beberapa klien yang ya masih pakai budaya sini. Iya enggak? Pakai budaya sini. Jadi kebawa deh tuh, ke bawah, iya enggak? Pertama, suka cerita nih sama gue ngeluh. Wah, gila, Mas. Saya turun dari taksi nggak dibukain pintu, bagasi nggak diambilin. Di sana nggak ada cerita. Iya. Gue sopir taksi nyopir doang, nggak ada urusannya buat Iya. turunin bagasi lu, Beda sama bukain negara pintu lu. kita. Yoi. Iya. Pertama itu pasti banyak tuh yang pada kaget kalau baru-baru pertama ke sana. Terus yang kedua adalah gue janjian foto. Gue bilang nih, pokoknya kalau di sana 1 jam ya 1 jam. Iya. Lo kagak bisa melar jadi 1 jam terus jadi fotonya 1,5 jam apa jadi 2 jam. Nggak bisa. Iya, Tapi gitu. kadang-kadang ada beberapa yang karena kita di sana udah environment-nya begitu ya, mereka tuh jadinya ngikut. Iya. Jadi ngikut, oh oke, gua harus 1 jam, ya 1 jam. Kalau di sini kan masih bisa, gue dong, gua dan tambahin cincai lagi lah, waktu deh, iya, sama temen gitu kan. Nah, kalau di sana on schedule tuh, kita semuanya pokoknya on schedule. Kalau misalnya mereka telat, kita tinggal, men. Oh. Kita tinggal. Karena kita tinggal karena kita juga kan punya ada schedule yang lain nih. Misalnya jam sekian sama si A, jam sekian sama si B di lokasi yang beda. Iya. Dari tempat A ke tempat B, gue harus pakai transportasi makan waktu sekitar sekian jam gitu kan. Yes. Itu kayak gitu-gitunya kita nggak, maksudnya kalau toleransi 10 menit it's okay lah ya. Tapi kalau udah mulai setengah jam, bye. Tinggal. Bye. Kita tinggal bilang, oke, gua ada schedule lain, Iya, jadi nggak iya. bisa kalau mesti nungguin Iya. mereka gitu. Ya mereka di sana ya kita karena keras, men. Keras. Keras. Iya, kebayang Keras. dari kayak gitunya menurut gua keras nih. Ya kan kayak lo ngerokok aja nggak ada jeda, men. Nah, cabut gitu kan kerja Keras, gitu kan. keras, yoi. Bener. Oke, Bong. Ya. Masuk lagi ke dalam ketika lo udah lo bikin bisnis di sana, kenapa lo memutuskan sama istri balik gitu ya? Setelah 3 tahun lo ya di sana ya? Iya. 3 terus tahun lo bikin kurang lebih. Kalau istri gue 5 tahun. 5 tahun istri lo. Iya. Apa yang bikin lo memutuskan untuk lo bikin balik ke Indonesia untuk bikin beken gitu? Jadi, kalau pertama bikin beken belum ada gambaran tuh awalnya, ya kan? Jadi gini, kenapa gue balik? Gue kerja, istri gue kerja, gitu. Walaupun gue kerja, gue masih bisa remote dari apartemen, ya kan? Gue remote, istri gue yang office hour, berangkat pagi pulang malam. Gue dulu punya anak itu kan anak gue yang pertama lahir di sana. Oke. Anak pertama gue lahir di sana. Terus di sana nggak ada neni, iya nggak kayak kita di sini tinggal, gue mau cari ini nih, di sana nggak ada, di sana pakai daycare, dititipin, dan daycare bayar bos, kagak pak, iya bayar, Daycare-nya company atau orang perorangan? daycare-nya swasta, ada yang punya swasta, ada yang punya pemerintah, tapi dikelola sama pemerintah semuanya. Sekarang ya didukung pemerintah. Didukung sama pemerintah. Jadi kalau warga sana, warga negara Korea itu gratis. Karena mereka ibaratnya itu ya mereka bisa nitipin anaknya di situ. Di situ ada programnya juga. Anak tuh nggak cuman asal dititipin doang, ya kayak playgroup tapi dari mulai 2 bulan bisa. Dan itu ada yang begitu. Makin kecil makin mahal. Nah, sama mau yang swasta atau pemerintah, kita daftarnya di dalam satu aplikasi, website. Jadi kita nggak bisa nih, misalnya daycare gue, tapi kebetulan waktu kemarin anak gue masih di dalam satu apartemen gue deket. Tapi misalnya kita mau di daycare A gitu ya. Nah daycare A tuh nggak bisa ujuk-ujuk masuk, nggak bisa. Dia ada kuotanya juga nih. Ada kuota, dia mesti cek dulu, dia report dulu ke sana. Oke, kuotanya masih cukup. Staf pengajarnya, jadi satu staf pengajar bisa megang berapa anak misalnya gitu. Itu ada kalkulasinya juga. Oke, masuk. Jadi singkat cerita, anak gue daycare nih terus-terusan, iya nggak?
ngomongnya bahasa Korea mulu. Anak gue ya enggak. Hanji Pyong, Nah. Hanji Pyong gitu ya. Anjing, Pyong. Jadi terus udah gitu jadi kalau gue istri gue berangkat, nanti gue nganterin daycare. Sorenya, malamnya gitu gue balik, gue jemput lagi. Quality time-nya tuh cuma dikit sama istri gue, sama Iya, ibunya. iya. Nah, jadi terus gue mikir kan, dulu tuh nggak ada tuh, kita nggak tahu kan pandemi kan, Iya, bakalan ada pandemi. Bahkan sampai terakhir gue balik ke Korea untuk motret siapa namanya, Usi Andika, itu tuh belum heboh, belum orang belum pakai iya, masker, iya, wah belum iya, apa-apa iya, lah iya. pokoknya. Jadi Desember kita mutusin untuk bini gue udah kita resign. Bini gue resign pertama. Bini gue resign, terus ya kita mau ngapain pulang? Ya udah pulang aja. Yang penting anak nih nggak terlalu setiap hari daycare gitu kan. Karena daycare nanti pegangannya jadi pegangan si Neni. Betul. Neni Korea ya enggak. Neni Korea. Jadi Nanti begini mulu. ini yang anak gua aja udah begini terus nggak sarangnya gitu. Sekarang gini mulu ya. Iya. Gitu. Jadi terus udah akhirnya Desember kita putusin balik. Desember balik, Januari gue balik lagi. Tahun baru. Masih balik juga lo Januari. Masih balik lagi karena Usi sama Andika udah janjian udah waktu itu. appointment tuh sama lo ya. Appointment. Gue cabut kan balik ke Korea. Motret. Nah itu masih ada waktu itu tuh ada Usi, Andika, terus siapa tuh namanya penyanyi yang ini Fatin. Fatin X Factor. Iya, dia lagi main ke sana, manajernya kontak. Akhirnya udah habis Fatin terakhir, terus gue balik Januari akhir, bulan apa kita pandemi? Maret. Officialnya Maret ya enggak? Officialnya Maret. Nah, tiba-tiba Februari tuh gue megang project sampai Jakarta. Nah, ini cikal bakal beken udah mulai di sini nih. Iya, udah mulai digodok Iya, nih iya, ya kan. iya. Akhirnya kita balik, wah ngapain ya, bikin apa ya gitu. Akhirnya udah kita urusin legalnya dulu. Yang penting jelas nih ya kan, berbadan hukum lah. Kita bukan cuman sekedar Penting tuh. ya. Iya, penting tuh. Oke, kita bikin urus kan lama tuh prosesnya. Sambil jalan project ada masuk. Waktu itu kita megang Museum Macan. Museum Macan. Yoi. First project nih. Enggak, First Museum project-nya. Macan udah pernah sama kita dulu di tahun 2017. Tapi Pertama sebelum sama kali Beken. sebelum namanya sebelum Iya, Beken. betul. Oke. Jadi 2017 pertama kali Museum Macan buka, dia buka first sight ya, bikin kayak pertunjukan perdana gitulah ya buat beberapa orang tamu-tamu penting dan pencinta art. Itu kita yang bikin dokumentasinya. Oke. Gitu. Karena kita waktu itu ada beberapa kandidat yang mereka pitching ya. Ya alhamdulillah kita dapat karena kita punya pengalaman dulu waktu bikin event di Venice Biennale. Biennale. Itali 2013 bawa Indonesia dulu ya enggak. Macan. Teman kita internasional loh. Internasional loh teman kita nih. Ngerti kali. Kita internasional juga ntar Li, tenang Li. Besok-besok Eli diajak ya? Iya, Ali diajak. Gua juga dulu diajak. Diajak. Jadi ceritanya gitu. Iya, Nah, balik lagi nih ke 2020 ya, pegang Museum Macan. Waktu itu pamerannya Melati Suryo Darmo, performance kan. Performance art, ya, betul. Yoi, performance art, lagi performance art. Tiba-tiba itu setelah opening kalau nggak salah itu kontraknya kita sampai bulan Mei sampai kelar pamerannya. Ini opening tuh baru berapa hari ya, mungkin sekitar 2 minggu kali ya. Jadi abis opening besokannya rilis tuh PSBB dan sebagai museum kan salah satu tempat yang dilarang kan. Akhirnya tutup. Museum tutup. Ya udah, terus sempat kita nggak lanjutin, tadinya di hold dulu. Di hold, tapi karena kan nggak tahu ya
waktunya sepanjang apa nih? iya Ah. sepanjang apa nih si Iya. museum ini akan ditutup gitu, ternyata berkepanjangan. Iya, iya, iya. Oke, sampai di situ ya udah akhirnya kita selesaikan sama pihak Museum Macan. Terus mikir-mikir kan, wah ini kerjain apa nih ya gitu, lagi pandemi. Nah sebelumnya balik lagi tuh, kita dapet tawaran untuk ngajar di salah satu perusahaan apa namanya bumbu makanan. Oh. Mama Suka. Oh, oke. Mama Suka udah Oke. sempet ngontak kita mau ngajar staffnya, karena ada beberapa staffnya mau dikirim ke Korea. Jadi Oke. pengen belajar basic bahasa Korea. Bahasa Korea. Berhubung apa tuh namanya pandemi, ya jadi itu juga sempat tertunda. Oke. Gitu ceritanya Nah, Pak. Kalau kita lihat juga di site lo nih, website lo ya, di situ ada tentang edu, dan lo sempat cerita sedikit ke gue bahwa sistem edu yang lo lakukan ini menurut kita cukup menarik nih. Kalau orang belajar lewat website atau apapun lah sekarang medianya gitu ya, di era digital ini, tapi lo melakukan edukasi dan komunikasi dua arah lewat vehicle channel yang berbeda nih, lewat Twitter gitu. Oke. Iya kan? Nah, lo bisa cerita sedikit nggak tuh? Nah, Twitter hanya SEO lo hanya bahasanya gimana ya? Eduhakio. Oh, edukasi. Tapi ini belum rilis Iya. si Eduhakio ini. Wah, Jadi perdana nih. diceritain. perdana Mantap diceritain. tuh. Tuh, Bocoran nih. gua bisikin dulu Li. Li. Iya nggak Li? Iya, Nanti tahu banyak kamu ya sekarang. Li, wah, lu belajar banyak lo, Li. Gua bisikin. Jadi balik lagi nih, gara-gara tadi si Mama Suka, ya kan? Mama Suka itu berhubung pandemi nggak bisa dong kelas offline, Yes, iya yes, nggak? yes, Kelas yes, offline kita datang ke sana karena mereka tadinya minta ke pabriknya kita buat ngajar. Wah, kayaknya offline nggak mungkin nih Iya, gitu. iya. Sekarang akhirnya jadinya kita bikin kelas online. Nah, kenapa kita Twitter medianya? Pertama, Twitter itu kan banyak ini penggemar K-pop dan Yes, yes. jadi yes, kalau lu yes, buka yes. Twitter nih suka ada nih yang hyung gitu ya Hyung, nggak? ya, Iya ya, nggak? bener. Hashtag hyung. Nah itu kan lagi trending tuh di kalangan anak-anak muda sekarang Iya, kan. Walaupun iya. kadang ya mereka nggak tahu juga sih artinya apa sih. Iya, Ya nggak? iya. Artinya hyung itu mas, Mas, abang abang. gitu. Hyung, mas. Iya. Iya. Hyung Kayak gitu. bro kali ya. Bro, Kayak iya. ya kan? Kayaknya bro. Nah, itu agak belok dikit tuh ke ini. Kata Tomai. Iya, terus. Nah, terus apa namanya? Tuh gue jadi lupa gara-gara Puyung Hai. Iya kan? Ini gara-gara Puyungan Nah, nih. gara-gara Puyung. Lapar aja lo. Enak tapi tuh Puyung Hai. Enak, Jon. Iya. Perempuannya. Ada di belakang sini. Iya, nanti abis ini Iya. ya. Abis ini kita makan. Puyung Hai. Nah, jadi di Twitter kan rame tuh penggemar K-pop lah ya. Iya, Jadi kita bikin nih. Gue bikin sebelum nih Eduhakio nih belum ini nih belum apa namanya? Belum kita bentuk nih. Iya, Tapi nama Eduhakio tuh udah kepikiran dari zaman gua ada di Korea dulu. oke. Iya, karena tadinya gue mikir gini, kan orang kalau mau sekolah di Korea ribet ya. Iya. Yang pertama nggak tahu deh aku mau sekolah di mana ya gitu kan. Terus udah pasti pertama bahasa nih kepentok. Yes. Yang kedua, anjing kalau gue udah diterima, gue ngekosnya atau misalnya masuk dormitory atau apa gitu-gitu Iya, juga bingung, iya, ya kan? Makan juga ya. Ya makan apa pokoknya serba nggak kayak inilah ya kalau lu sekolah di UK atau lu Ya. sekolah di US Ya, kan bahasanya Australia kan gitu ya. Inggris, Australia, Singapura lah ya. Mm-mm. Gampang kan, lu bisa cari sendiri, bisa. Kalau Iya. Korea kan enggak, lu mesti pelajarin dulu bahasanya, habis itu lu pelajarin budayanya, baru lu enak masuknya ke sana gitu kan. Dulu tuh Eduhakio tuh udah kepikir buat nganterin nih teman-teman yang gue pengen nih sekolah di Korea gitu kan. Iya, sebelum lo ke sana, Sebelum misal Eduhakio dulu. iya, nih, gitu. ibaratnya lu mau kuliah nih. Iya. Oh, gue mau kuliah nih di kampus apa ya? Misalnya kita ngomong oke, sekolah bisnis lah ya, misalnya. Oke, sekolah bisnis. Lo bisa cari kan, lo googling. Tapi kan wilayah sekitar lo kan nggak tahu. Iya. Iya nggak. Terus gimana sih cara bikin apa sih tuh kalau di sana tuh namanya KTP-nya tuh alien card.
Alien card. Iya, jadi kita kayak alien gitu, men. Serius Yoi. lo? Yoi, gue masih ada nggak ya gue? Iya, namanya alien gitu. Alien. Alien. Berarti kalau Iya. Alien udah kerja Alien Workshop. Anjing. Jadi kita gitu. dianggapnya alien, stranger. Oh, Anjir, kayak mau nyerang ya bawa pistol alien. Terus bos. Gitu-gitu Matanya ya. gede. Iya. Udah, udah kan? Kan lu mau bikin si alien card itu kan lu nggak tahu dong caranya Iya, kan? Iya. Ya, nah jadi kita tuh tadinya pengen bikin kayak gitu gitu buat apa namanya nganterin teman-teman nih kalau mau sekolah di sana, ngekosnya di sini misalnya ini oke loh tempatnya, kita yang kasih beberapa reference mereka bisa choose. Nah itu dulu mikirnya kita masih, tapi kemungkinan ke depan nanti akan seperti itu. Iya. Si Edu Hakio ini. Tapi kan pintunya kan mesti bahasa dulu dong. Betul. Pintu gerbangnya. Jadi sekarang gue mikirnya wah dari Twitter ya udah kita ini dulu deh, kita lihat gimana sih antusiasmenya si anak-anak ini yang pengen belajar bahasa Korea. Kita bikin modul, kita bikin akhirnya gue set up studio di kantor, studio kayak gini, kayak studio gajah nih Li. Tapi gue nggak outdoor, bisa ini kan enak ya outdoor. Bengong liatin kan, kalau hujan ya nggak ada Eli. Nah gue bikin, jadi kita ngajarnya tuh nanti via apa namanya, via Zoom atau apa satu lagi Google Meet ya, pokoknya platform kayak gitu ya, platform webinar gitu. Tapi kita bikin suaranya bagus karena mereka perlu denger yang bener, iya kan? Betul. Pronunciation, penyebutan gitu kan, kalau salah-salah atau suaranya nggak bagus kan bingung dong dia. Beda kalau ketemu langsung kan. Kita set up bikin studio, akhirnya kita set up, kita bikin nih di Twitter namanya Hangul Fest. Oke. Jadi Hangul Fest ini ngumpulin semua orang-orang yang penggila Korea pengen belajar bahasa. Jadi Hangul itu artinya alfabetnya Korea itu Hangul namanya. Iya, kalau kita kan abjad ya. Abjad alfabet gitu ya. ABC. Kalau mereka kan namanya disebutnya Hangul. Nah, kita bikin nih perkenalan Hangul itu dari mana, sejarahnya bagaimana gitu, sampai cara nulisnya gimana. Buat yang basic tuh mereka yang nggak tahu apa-apa blank, kita kasih tahu di situ secara gratis. Ini keren nih kawan gajah nih ya. Indonesia banget itu gratis. Ya, tapi maksud gue ini komunikasi yang baik adalah ketika Beken melakukan komunikasi dua arah lewat Twitter gitu. Kalau platform-platform yang tadi kita sebutkan itu buat webinar itu kan ya ketika lo memo dari studentnya satu arah, iya. Gitu kan. Ini kan lo open gitu. Bahkan lo pernah cerita ini terbuka untuk siapa aja dan bahkan ada forumnya ya? Iya, ada forum. Gitu. Jadi sebenarnya di Twitter itu kenapa namanya Fest itu ya forum, sebuah forum. Jadi kita bentuk si forum itu, kalau zaman dulu apa ya dibilangnya, milis ya. Mailing list gitu. Mailing list ya, kayak mailing list. Kan kita bisa nanya apa aja, siapapun bisa jawab. Iya. Tapi tentunya ada moderator yang ngatur rules-nya kan. Moderator kayak Kaskus lah. Moderator misalnya nggak boleh lu ngomong sara, lu bisa di ban atau itu ada tetap moderator ada, itu rules-nya ada. Kita ngomongin seputar bahasa Korea. Lu mau nanya apa aja, siapapun yang tahu, yang follow kita, terus mereka tahu nih ada yang nanya, ya mereka bisa kasih tahu gitu. Tapi kita punya admin, nanti admin tuh juga bisa dari kita nih ngasih kuis-kuis, ngasih pertanyaan. Kadang kita ngasih ya giveaway yang kayak gitu-gitulah supaya ini. Terus kita buka kelas online, siapa nih yang mau ikut nih gitu. Dan yang ikut banyak banget, bisa 200. Satu kelas 200. Enggak, sekali daftar tuh mereka 200. Tapi enggak semuanya kita ambil gitu. Karena kita tuh milih juga ya. Kadang kan ada orang yang cuman di awal doang ngegas, men. Ketika kita udah kasih kesempatan
sama mereka disia-siain. Iya. Kasihan yang bener-bener mau belajar Belajar, datang iya. jadinya nggak dapet slot Iya. gitu. Jadi Itu pertimbangannya secara umur atau gimana? enggak ada Di sini banyak yang gajah-gajah yang udah umur kan. Nggak ada. Kameramen cek. nggak ada masalah. Kalau masalah umur kita nggak terbatas ya sama umur ya. Cuman kita tetap ada kuesioner juga yang kita kasih ke pendaftar, dia bisa jawab Ya, gitu. ya, Dia ya. bisa jawab. Nanti ada seleksinya juga yang dari kita sendiri emang kita ini. Dan ada juga yang kebentur masalah waktu. Misalnya mereka request nih, udah gratis request, ya kan. Gue pengennya weekend malam-malam gitu pas gue lagi santai, kelasnya ini dong gitu ya kan nggak bisa dong kayak gitu. Kita tetap ada apa namanya, ada schedule ininya juga, schedule harinya, misalnya hari apa ya. Yang ikut jadinya ya yang sesuai sama schedule yang ada aja gitu sekarang. Sekarang itu udah mau jalan batch ketiga dan batch keempat. Sekarang udah batch 1, batch 2 itu udah jalan, batch 3, batch 4 ini baru minggu depan ini baru akan jalan. Tapi proses seleksinya udah Udah berjalan. udah berjalan. Itu Dan- satu batch berapa? Satu batch biasanya 25 orang. 20 sampai 25 orang. Kita batasin karena kalau iya dong, kita perkecil, iya. Dan nanti kalau di Edu Hakio sendiri, Edu Hakio ini akan jauh lebih profesional lagi. Gitu. Karena kita dari si Hangul Fest ini kita perbaiki kekurangannya di Hangul Fest itu nanti akan penyempurnaannya ada di Edu Hakio. Nah, Edu Hakio nih untuk tesnya aja jauh lebih selektif karena kita pengen karena ketika udah masuk Edu Hakio tuh udah mulai ada levelnya nanti. Ada yang beginner, intermediate, ya, dan itu nggak semuanya gratis. Nanti udah mulai berbayar. Ketika udah mulai masuk intermediate dan basicnya menengah juga udah mulai ini kan ada modul dan segala macamnya itu udah mulai berbayar gitu. Dan seleksinya harus gue pengennya orang yang bener-bener pengen belajar nih, gue pengen belajar alasannya apa gitu, kita seleksi ketat, nggak pengen yang cuman sekedar walaupun harganya mereka bisa jangkau ya, tapi terus ya belajarnya juga males-malesan gitu ya, buat apa, kasihan yang lain kan, yang bener-bener butuh pengen dan pengen. bisa gitu ya. Iya. Tapi di Koreanya sendiri ada nggak sih semacam apa tes TOEFL gitu, ada nggak sih? Ada ya? di Korea itu namanya topik, dan itu juga target kita. Jadi ketika si siswa-siswa ini belajar, kalau bisa mereka itu buat ngambil topik tuh kayak TOEFL. Ada ininya juga, ada poinnya juga. Dan topik itu dibutuhin kalau ketika kita mau kerja di perusahaan Korea, ketika kita mau pergi ke Korea, kita mau kuliah di Korea, itu kalau ada topik akan jauh lebih baik. Situ ya. Gitu. Kalian yang mau ke Korea, ingat tuh, jadi harus diambil juga tuh. Harus ya kan? diambil. Topik itu tadi. Iya. Gitu. Jadi kita bikin supaya orang-orang yang pengen belajar bahasa Korea juga diwadahi lah gitu ya. Tapi menurut gue ya keren banget sih lo, maksudnya secara community base lah kalau gue bisa bilang ya, di festival itu tadi lo udah bisa bikin, nih gue kasih lo basicnya, ya kan? Iya. Gue kasih basic, gue buka sebelah luas-luasnya, tinggal kalian deh. Yoi. Gimana nih? Karena kalau pengen belajar, ayo silakan, gue udah siapkan semuanya gitu. betul, gini, kalau misalnya mereka juga banyak tuh yang kasih masukan ke kita dan kasih review. Mereka bilang, wah ini tempat belajar bahasa Korea gratis yang paling komplit gue dapet, kata dia. Karena banyak juga ternyata ada kelas-kelas yang lain juga yang base-nya dari dari teman-teman di Indonesia juga bikin. Mungkin ada yang hobi sama Korea, dia bikin gitu. Nah, tapi kalau kita bikin untuk modul aja, kita pakai standar modul yang dipakai sama sekolah bahasa Korea di Koreanya. Terus pengajar kita juga pengajar yang kompeten, misalnya lulusan sastra Korea atau ya kita sendiri yang ngajar gitu. Tinggal tergantung waktunya aja kita bagi-bagi. Kita memang sengaja, kenapa kita buka ini loh,
belajar bahasa Korea untuk di starter di awal gitu ya. Kan orang kan kadang ada yang wah nggak rugi tuh main Iya, iya, buka iya, aja iya, semua gitu kan. Kalau kita ya lo first impression harus menarik dong. Iya, Buat teman-teman yang belajar ini juga, oh ternyata bahasa Korea asik ya, iya, kagak susah tuh iya, gitu. iya, Maksudnya iya, iya. dia jadi wah nggak apa namanya nggak menakutkan Betul, gitu. betul, Ketika mereka udah suka, oh ternyata enak kalau dibawa fun ya fun Yes, gitu. Jadi mereka mau lanjut lagi juga mereka santai nggak ada Iya, beban iya, nggak ada gitu. beban, Kalau yang betul. kalau tiba-tiba kita ngeliat wah ternyata susah ya, baru sampai begini aja gua nggak bisa nih Iya, gitu. iya, iya. Ya jadinya nggak enak kan, Sulit, lu iya, mau iya, mau iya. maju Mau lagi ngejalanin juga lagi iya step nggak ada gue selanjutnya ngambil sulit, ini iya. aja deh, nggak jadi ke Korea deh gue ke Mm-mm. ini yang lain gitu. Tapi memang secara bahasa sebenarnya kalau dibanding saya bahasa Asia Timur yang lain gitu, Jepang, terus Chinese juga gitu tuh. Oh kalau Gimana? sebenarnya kalau Tingkat basic kesulitannya gimana? basic kan ini ya, semua kan basicnya dari Chinese kan. Oke. Jepang juga basicnya dari Chinese, Betul. Korea juga basicnya dari Chinese karena mereka satu rumpun. Yang paling tua adalah Chinese. Iya. Nah Jepang gue sempat dulu gue sempat belajar bahasa Jepang juga sebelum gue berangkat ke Korea tuh gue sempat belajar bahasa Jepang karena gue pengennya ke Jepang tadinya. Iya, iya. Tapi apa boleh dikata ya kan, Dapatnya jadinya ke dapatnya Korea. Korea Iya. gitu. Gue juga dulu pertama kali belajar bahasa Korea itu sebelum kita dikirim ke sana kan kita harus belajar dulu dong. Yes, yes. Nah ini gue udah pernah belajar bahasa Jepang nih. Jepang kan ada hiragana, ada katakana, ada Betul. kanji, Yes, ada tiga ada tuh, tiga. iya kan? Iya, betul. Nah Korea nih gue tadinya, waduh Korea bahasanya bulat-bulat gitu Iya, lagi iya, bentuknya iya, kayak iya. kayak ini ribet lagi kan gue pikir gitu kan. Tapi ternyata pas gue udah jalanin, wah ternyata nggak seribet bahasa Jepang. Karena mereka ya itu cuma itu tadi adanya cuma pakai Hangul aja, Hangul aja. nggak ada tipe-tipe Kanjinya, kanji Iya, yang betul. lain. Cuman serapan-serapan dari bahasa Tetap ada Cina tetap ada. Jadi kayak buat hitungan itu ada il i samsa o tuh ada gitu kan sama kayak Cina kan. Kayak gitu. Gitu sih. Seru. gue juga pernah sih belajar bahasa Jepang, tapi gue pengen jadi tim belajar sih. Cik itu. Nah, Lu coba belajar lu kan? bisa. Belajar kan? Iya, kan? Nanti Boleh coba banget gitu. lihat Iya kan? ke ini apa namanya Twitternya Hangul Fest. Heeh. Sebelum ke Edo Hakyo nanti, tapi Edo Hakyo sih mudah-mudahan nih ya di awal tahun ini kita udah bisa rilis. Amin. Iya nggak? Amin. Doain ya, Li. Doain Li. Li, Amin. Bener. ini namanya Mali apa? Siapa? Ali. Eli Sigiwimala. Oh, Eli Sigiwimala. Eli Sigiwimala. Sugigi ya. Bukan. Bukan sih. Tapi Yang kalau dia- ngumpulin itu dong. Dia laki. Lala kalau dia Leye laki, Yeye. dia Eli Eboy. Oh, yes. Main bola, Bor. Eli Boy. Oke. Siap. Oke. Apa menurut gue nih apa ya? Lo menarik banget sih angle yang lo ambil gitu ya. Dan menurut gue di sini sisi apa ya? Edukasi itu bukan semata-mata kita ngomongin bisnis. Bener nggak? Yes. Iya dong gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke edukasi, kan tadi kan di situ kan gue di Beken ini kan kreatif dan education ya. Di kreatif kan ada apa namanya desain, foto, video. Iya. Nah, nantinya juga ini kan yang baru starting kan Edu Hakyo nih untuk yang berbau Korea nih. Iya. Nanti kita akan munculkan juga nih untuk edukasi dari mulai fotografi, Iya. visual Iya. dan lain-lain Iya, gitu. iya, Karena iya. di dalam Beken sendiri, Beken itu ada kita bertiga di sana. Ada saya, ada gue Bongki, terus ada istri gue Maya, sama satu lagi ada Fendi Siregar. Oke. Fendi Siregar nih salah satu maestro Iya. visual, Visual, iya, iya. di Indonesia yang sekarang udah senior Iya, dan iya. itu sebenarnya aset untuk balik lagi nih kenapa gua bikinnya kreasi Nusantara karena kita mesti back to the root Yes. Nusantara, Yes. ya kan? Indonesia. Dan Iya. rootnya Indonesia ini banyak yang bisa digali karena sebelum gua bikin Beken, gua udah bareng sama Pak Fendi Siregar ini udah keliling beberapa Negara di dunia. negara di ya. dunia, kita bawa Indonesia juga dengan partner-partner yang lain gitu, kita bekerja sama dengan institusi-institusi yang lain, kita bikin, tapi itu back to the culture ya, selalu budaya Indonesia yang kita tekankan. Dan Iya. Fendi Siregar ini juga
salah satu fotografer yang menerjemahkan bahasa visual dari sebuah serat centini yang Oke. serat Jawa Oke. divisualkan ke dalam satu buku. Satu buku. Jadi Sih. ini nanti ke depannya kita juga akan pengen bikin edisi-edisi buat apa sih, maksudnya biar kita nih anak muda senang sama culture kita juga, nggak cuma si penting. Korea itu juga Yes, itu gitu. penting. Jadi balance. Ya, balance, benar. Jadi sebetulnya lo secara profesional karena lo pernah berada di negara itu gitu ya. Yes. Sedikit lo membawa keilmuan lo lah, ya kan? Iya. Berbagi sama teman-teman di Indonesia dengan lo open di Twitter itu tadi. Iya. Ini lo gitu. Secara basic yang apa yang lo mau tahu tentang Korea lo bisa adopt di situ gitu. Iya. Lo bisa share di situ. Iya. Buat gue ini ya itu tadi kenapa gue bilang nggak semata-mata bisnis, nggak semua orang akan berbuat seperti lu, Bang. Menurut gue, menurut kita gitu, ya kan kayak Om Farhan pernah ke Arab dulu, belum tentu Om Farhan nih buka Bahasa Arab. bahasa Arab ya kan, belum tentu gitu, tapi lu bisa ke situ gitu. Tujuan lu tuh buat gue ya mulia ya. Asik. Amin. Amin. Biasanya mulai-mulai gitu dari hati tuh panjang. Wih. Iya nggak? Iya kan? Amin. Gitu. Nah, tadi beken tadi tuh. Nah, itu menarik tuh. Kalau lu bilang tadi Nusantara ya benar sih. Sekarang sih kalau menurut gue sekarang apa sih Indonesia yang nggak ada celah jeleknya gitu. Semuanya ada Ya, semua tuh ada di sini. Gitu. Iya. Cuma kan tinggal kita nih sebagai manusianya. Karena di kalau Indonesia nih, gue nih Om Ko ngelihatnya ya, ketika gue pergi keluar ke negara-negara lain ya, Iya, even iya, kayak gue ke Korea, kemana gue tinggal di Korea gitu, terus sempet dulu lama di waktu projectnya Di Itali itu ya? Biennale kayak di Itali segala macam. Orang luar itu, kacamata orang luar ngelihat budaya Indonesia tuh beda gitu loh. Jadi mereka tuh selalu apa namanya amazed gitu sama budaya kita ya, kayak kita punya banyak ritual-ritual budaya di Indonesia gitu ya. benar. Gua dulu sampai Benar. pernah ke mana tuh namanya di Cirebon gitu ya, kayak ada salah satu ritual ya, anggaplah kayak di ini ya Jogja ya grebek Iya, gitu ya. betul. Di bulan Maulud Satu kan ada Suro gitu ya. grebek gitu kan. Mungkin kalau kita orang Jogjanya ngelihat biasa aja, orang setiap ini juga kadang-kadang kan kelewatan kan ngelihat kan. Tapi kalau bule kan ngelihat itu, wih gila, nggak ada nih di negara gue nih ada upacara begini, ritual gini-gini nih apa nih gitu kan. Iya. Dan itu menarik gitu, dan itu banyak banget di sini. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau apa ya, kenapa kita mesti back to the root ya, kita pakai kacamata orang luar, jangan kacamata kita. Iya nggak, kacamata kita orang luar, pas kita lihat wah ternyata kita tuh kaya sebenarnya, kenapa nggak digali nih yang kebudayaan-budayaan kayak gini. Kita boleh nih serap K-pop-K-popan ya nggak, tapi kan coba kalau K-popnya di mix sama budaya kita dong. Betul. Ya bertukar aja Iya, ya, bertukar iya. kebudayaan, tapi Iya. bagaimanapun rootnya Nusantara Rootnya di Indonesia Nusantara itu harus ada. kita highlight gitu kan Iya ya. benar. Mungkin Didukung sama negara juga. iya dong. Ya mungkin setelah ini Kalau podcast Korea gajah kan didukung sama negara. nah, Iya. kayaknya didengar sama Kemenpar ya kan. Iya. Bisa loh masuk Kemenpar, monggo loh. Iya kan? Iya kan? Menterinya kan baru nih. Baru, mudah-mudahan, ya kan? Mudah-mudahan lah gitu. Bang Sandi nih Li. Iya Bang Sandi nih. Tapi gue setuju. Karena ekonomi kreatif yang sekarang lagi dilulukan di negara kita, memang itu menjadi highlights ya. Menjadi highlights dan buat gue apa ya? Sumbangsih ya kita lah sebagai rakyat biasa gitu ya. Sebisa mungkin ya ada andilnya. Walaupun beda-beda caranya gitu ya. Ya Bongki dengan bekennya beda dengan caranya gitu. Kita dengan podcast gajah juga beda dengan cara kita gitu. Tapi at least kita menanamkan sesuatu lah ya. Gitu kawanan gajah ya. Bong. Yes, apa nih? Closing statement? Belum. Belum. Dua hari lagi, Bang. Waduh. Belum kita ngomong puyuh, Hai. Oh iya benar. Itu yang gua tunggu-tunggu. Lu makan dimsum bareng. Ngomong Iya, puyuh, Hai. Bong. Ya. Beken lo ini in the future lo mau sebagai apa? Dan apa impact bagi environment lo di sekitar lo. Bahkan kalau tadi lo udah internasional lah ya, lo udah kemana-mana as a personal untuk mewakili Indonesia, mengenalkan nih lo
budaya gue gitu. Nah tapi bekennya sendiri buat environment sekitar lo mau gimana Bang in the future? Jadi kalau buat gue ya, harapan gue nih beken itu bisa bermanfaat buat apa namanya, buat orang-orang di sekitar gue aja dulu deh gitu. Orang-orang yang ya misalnya mereka jadi yang pertama ya ini kan kita ngomongin bisnis ya. Yang pertama dari klien juga ya ada manfaatnya buat klien. Iya nggak? Kita supply untuk kebutuhan dia misalnya. Untuk edukasinya juga bermanfaat buat orang yang diedukasi. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya edukasi itu sustain. Yes. Iya nggak? Terus aja. Iya, berkembang, dan ya dia kan? bisa nanti menelurkan lagi yang lain lagi buat ke Setuju. bawah. Setuju. Gitu. Jadi itu ya M-nya. Iya. Beken ya. Iya. Kita doakan. Amin. Amin. Sama kayak kita podcast ya kan. Podcast Gajah kita juga pengennya sustain dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin juga. Amin. Gitu, Bong. Satu lagi nih sebelum kita closing. Pengharapan lo untuk ya nggak tahu ya dengan kondisi kita yang sekarang pandemi masih begini gitu ya, strategi dan pengharapan lo untuk ini tetap apa yang tadi lo ceritakan tetap jalan, tetap nyampe buat environment di sekitaran kita semua ini apa kira-kira? Apa pengharapan? Ya apa ya, strategi lah dengan kondisi yang sekarang ini. Let's say misalkan gini, gue tetap akan sustain dengan Hangul Fest gue gitu. Gue akan sustain dengan beken dengan dunia kreatif gue yang gini. Tapi maksudnya, tapi kan semua ada sekarang ada nanti dulu ini nggak bisa nih, ini mesti begini, ini mesti gitu. Rulesnya udah berbeda nih gitu. Nah dari lo sendiri gimana? Ya emang ini berat sih menurut gue ya, karena pas kita bangun beken ini kita di awal yang apa ya, ketika jadi pas beken jadi secara legal tiba-tiba nggak lama pandemi di seluruh dunia, nggak cuma Indonesia doang sebenarnya yang berat, di mana-mana berat gitu kan. Nah kita bisa sampai ada sekarang, maksudnya tetap masih berjalan aja udah alhamdulillah gitu, karena ya sekarang memang untuk industri bisnis, apalagi bisnis kreatif, bisnis entertainment itu down, paling terpukul gitu. Jadi buat gue ke depannya ya kita juga nggak tahu nih berapa lama nih, walaupun wah ini ada beritanya udah membaik lah, vaksin udah mulai ada gitu kan, tapi kan kita juga nggak tahu prosesnya kan panjang buat balik lagi sampai normal kan. Ya kita akan coba di strategi-strategi yang meminimalisir untuk bertemu dulu, kalau bisa as a virtual kita bisa virtual, karena sekarang gue ada beberapa project yang maksudnya ada satu project yang kita masih pegang dari Korea ya, dan kita akan coba gimana beken ini nggak cuma main pasar Indonesia doang, tapi gue mau main pasar sana. Iya, jadi dengan kita bisa berbahasa mereka, kita coba masuk penetrasi ke pasarnya mereka, ya kita akan coba gitu. Dari segi industri kreatif sekarang semuanya virtual bisa dikerjain, apalagi animasi, desain, tektokan, itu udah banyak platform yang bisa dikerjain, tinggal legalnya kan sekarang udah ada, kita udah tinggal bisa masuk aja, maksudnya tinggal cari di sana siapa nih yang butuh gitu kan, pasti kan akan banyak gitu. Karena pengalaman gue dulu aja, kantor gue itu juga ngambil source dari Rusia, dari macem-macem gitu. Karena Korea lumayan terbuka buat kayak gitu-gitu tuh, bisa nih perusahaan startup kerjasama masih A di Korea, di mana misalnya negara antah berantah, tanpa pernah ketemu, cuma sekedar video call atau kayak gitu-gitu, as a profesional bisa dijalanin. Terus untuk payment pembayaran semua sekarang mau cross kayak apa juga udah bisa dilakukan kan. Jadi harapannya sih gue nggak menutup cuma di Indonesia aja gitu. Nah, kedepannya juga mau di Jadi dengan kondisi sekarang ini pun kita juga jangan terpentok dengan kondisi yang ada gitu ya. Kayak tadi Beken sudah lakukan gitu. Ya gue akan ekspansi keluar gitu. Ya menurut gue ini harus kita tiru juga gitu. Karena kemungkinan itu bisa terjadi sekarang. Dan nggak menutup kemungkinan mereka juga
ternyata udah melakukan itu ke kita kok gitu. Iya. Iya kan? Gitu negara-negara di luar itu gitu. Nice, Bongki. Sip. Ya kan? Bang Beken. Iya, iya. Orang beken. Oh, orang Beken. Orang Beken. Orang Beken. Jadi harapannya juga mudah-mudahan jadi beken. Amin. Karena namanya kan beken Betul, gitu. betul. Li, gimana Li? Ini lu udah ada bahasa Koreanya nih. Ini bahasanya apa nih? Artinya apa nih? Nih, tuh. Tuh. Nih, ini kan Korea nih. Oh bukan, itu bahasa Cina. Bukan, men. Oke. Oke, Bongki. Thank you udah main ke Studio Gajah Iya, ya. main juga ke website gua. Iya. Kan nggak boleh main ke studio sekarang, Iya dong. lagi pandemi. Kalau kawanan gajah pada mau tahu tentang beken kemana? Oke, kalau mau tahu tentang beken bisa di www.beken.co.id. Oke. Nah, kalau mau belajar bahasa Korea sekarang bisa di Hangul Fest di Hangul Twitter Fest. ya, medianya Hangul Fest. Twitter. Karena Edu Hakyo ini akan keluar via Instagram nantinya. Oh, I see. Lebih Jadi pecah nih. iya, medianya pasarnya beda. Pasarnya beda. Betul. Gitu. Di Hangul Fest hashtag Hangul Fest gitu di Twitter. Oke. Siap. Jadi jangan lupa tadi Hangul Fest dicek di Twitter. Di Twitter. Kalau website websitenya di www.beken.co.id. .id. Kalau mau lihat karya foto-foto gue bisa di Instagram gue di bongki.capture. Bongki.capture. Siap. Kita udah ketularan jadi beken ya semua ya. Asik. Orang beken, termasuk Eli. Eli juga Eli bentar juga lagi beken. beken, Yoi. Li. Thank you Bongki. Sama-sama, See you. Om. Sukses Terima terus kasih. ya, Thank you. sehat-sehat terus. Yuk. Salam buat keluarga. Kawanan Gajah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe kita nantinya ya. Subscribe ya, loncengnya dibunyiin. Follow Instagram kita. Sarange. Ketemu lagi di podcast Gajah, podcast Gitu aja.